Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti Kolondari, NPM 2210221, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Pesatnya Perkembangan TikTok di Indonesia. Mengenai aplikasi TikTok, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, dengan adanya aplikasi TikTok ini, dari segala jenis kalangan masyarakat itu bebas mengapresiasikan diri mereka, seperti membuat video lucu, membuat video yang menarik, bahkan sampai video yang unik. Melalui pengamatan, yang menggunakan aplikasi TikTok ini dan membuat video adalah para remaja. Ada yang membuat video perorangan, dua bahkan squad, bahkan beramai-ramai, mengajak teman-temannya bahkan ikut serta keluarga mereka untuk membuat video. Namun mirisnya, banyak yang menyalahgunakan aplikasi TikTok ini dengan membuat video yang tidak pantas untuk ditonton. Perubahan pola pikir yang terjadi adalah para remaja, di mana mereka tidak bisa membedakan video yang bermanfaat, video yang bermoral, bahkan yang bersifat edukasi. Alhasil, mereka akan mengikuti video yang lagi viral dan akan mengikuti sesuai dengan versi mereka sendiri. Tentunya tidak mudah untuk TikTok bertahan sampai di tahun 2023 sekarang ini. Hadirnya TikTok pada bulan September 2017, Viv Gong merupakan Head of Marketingnya TikTok mengatakan bahwa Indonesia ini sebagai target utama produk dari perusahaannya. Nah, Gong ini percaya bahwa aplikasi TikTok ini akan berkembang di Indonesia karena dia tahu Indonesia ini memiliki rasa narsis dan kreatif yang tinggi. Karena hadirnya profesi-profesi seperti YouTuber, Instagramer, blogger, vlogger. Nah, ini membuat keoptimisan mereka untuk berkembangnya TikTok ini di Indonesia. Sesuai dugaan, aplikasi TikTok pun meledak di Indonesia. Nah, dari target marketing mereka itu adalah para remaja. Bahkan yang sering menggunakan aplikasi TikTok itu tidak hanya remaja, melainkan juga bahkan generasi anak-anak yang umurnya sekitar 7-15 tahun. Hal ini mengundang kontroversi pengguna TikTok di Indonesia karena pada akhirnya penggunanya pun terbagi menjadi dua. Ada yang mengizinkan TikTok tetap berada di Indonesia dan yang kedua ada yang menolak TikTok untuk masuk ke Indonesia. Tepat pada 3 Juli 2018, Kemenkominfo berhasil resmi memblokir TikTok dari Indonesia dengan alasan adanya berbaur konten negatif dan penggunaan usia yang terlalu dini untuk di Indonesia. Pihak pemerintah mendapatkan 2.853 laporan negatif terkait isu perusahaan tersebut. Nah, ada perbedaan yang paling mencolok itu pada tanggal 4 Juli 2018 di mana ada 70 artikel di Indonesia ini memberitakan secara tiba-tiba mengenai bahwa si TikTok ini akan merekrut 20 orang karyawan. Nah, sampai akhir juga mereka menjanjikan bahwa akhir 2018 ini si TikTok ini akan merekrut 200 pegawai untuk dijadikan sebagai mengawasi konten-konten TikTok di Indonesia. Dengan adanya kerjasama dari pihak TikTok kepada pemerintah Indonesia, aplikasi TikTok ini kembali lagi dibuka di Indonesia. Dan sekarang perkembangan TikTok di Indonesia sebagai sarana digital marketing dan perkembangan jejaringan sosial yang mencapai puncak-puncaknya. Itu terjadi karena kita flashback ke beberapa tahun yang lalu terjadinya pandemi COVID-19. Akibatnya sebagian besar aktivitas dilakukan secara online dan membuat orang lebih suka menggunakan internet. Alhasil, jejaringan sosial khususnya TikTok berkembang pesat. Nah, TikTok ini merupakan media sosial yang berbasis video pendek dengan durasi 15-60 detik. Sepintas tidak ada perbedaan antara aplikasi TikTok dan dengan aplikasi lainnya. Hanya saja seperti YouTube, dia harus menggunakan perangkat ketiga seperti mengedit dan merekam. Nah, kalau si TikTok ini merekam, mengedit, bahkan untuk fitur tambahannya seperti filter dan menambahkan suara di TikTok ini bisa secara langsung tanpa melibatkan aplikasi lain. Kehadiran TikTok menambah daftar sosial media yang berpotensi untuk membantu mempromosikan dan mengembangkan bisnis di Indonesia. TikTok pun menjadi semakin fenomena seiring dengan semakin banyaknya netizen. Hal ini membuat banyak para pelaku bisnis menjadikan TikTok ini sebagai media marketing mereka. Nah, dari beberapa masyarakat di Indonesia yang mendownload aplikasi TikTok pun tidak sepenuhnya membuat video, melainkan ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu orang yang sering menggunakan aplikasi TikTok untuk mengekspresikan diri. Mereka menjadikan TikTok ini sebagai sarana untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara mereka membuat video dan menguploadnya. Golongan yang kedua itu orang yang menggunakan aplikasi TikTok tanpa membuat video. Jadi mereka mendownload aplikasi TikTok untuk mencari hiburan dan melepas rasa bosan. Jadi aplikasi TikTok ini tidak harus penggunanya harus mengupload video, melainkan kita bisa hanya untuk sebagai penonton saja. Golongan yang ketiga itu hanya sebatas membuat akun, melakukan registrasi
Dan setelah itu mereka keluar kembali atau menghapus kembali aplikasi TikTok itu, karena mereka hanya mencoba-coba saja aplikasi TikTok itu, seperti apa fiturnya, apa saja yang di dalamnya, kayak mereka seperti melihat-lihat. Sekian presentasi dari saya mengenai pesatnya perkembangan TikTok di Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.